warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkanlah kami dari tim debat Delegasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan saya Ferus Ramita Alamsyah selaku pembicara pertama dan rekan saya Irfan Mursyid Setiawan selaku pembicara kedua serta Jonas Mersimatupang selaku pembicara ketiga. Izinkanlah kami untuk memaparkan argumentasi kami terkait penolakan akan karantina wilayah yang diberlakukan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, status pandemi COVID-19 saat ini adalah bencana non-alam dalam skala nasional. Benang merah yang dapat kita tarik dalam konsekuensi amanat konstitusi terletak dalam pasal 28H ayat 1 dan 2 serta pasal 34 ayat 2 yang secara khusus pada pasal 28H ayat 1 berisi tentang setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk itu, negara wajib hadir untuk memenuhi hak asasi manusia, terutama dalam aspek kesehatan. Berangkat dari hal tersebut, sebagai upaya dan iktikat baik dari pemerintah memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang secara hakikatnya berisi tentang opsional dua kebijakan. Yang pertama adalah lockdown ataupun karantina wilayah, dan yang kedua tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat melalui PSBB yang terangkum dalam pasal 53 sampai 55. Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan argumentasi kami melalui pasal 53 sampai 55 bahwasanya di dalam pasal tersebut terdapat implikasi, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat dan pemblokiran akses sosial masyarakat, ekonomi, serta mobilitas daerah. Maka dari itu, hal lain yang dapat berimplikasi terhadap hal tersebut adalah tidak terpenuhinya akses kesehatan bagi masyarakat. Adapun hal yang lebih efektif dapat dilakukan yaitu pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan pasal 59 tentang PSBB yang diturunkan ke dalam PPKM darurat. Dewan Juri yang terhormat, sekian argumentasi yang dapat saya sampaikan dan akan secara komprehensif dilanjutkan oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. John Adolf Logeman dalam bukunya yang berjudul Over the Theory van Stelling van Strafrecht menuturkan bahwa keberadaan negara adalah untuk menetapkan tujuan-tujuan bagi kesejahteraan masyarakatnya serta mencapai tujuan tersebut dengan cara yang tepat. Dewan Hakim yang kami muliakan, dasar filosofis tersebut yang hendaknya diterapkan dalam politik hukum kebijakan penanganan COVID-19 guna menciptakan solusi yang holistik dalam mengatasi krisis multidimensional yang saat ini terjadi. Problematika dari implementasi karantina wilayah atau lockdown dapat kita pahami melalui pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk dari wilayah yang dikarantina. Hal tersebut menunjukkan akan terjadinya penguncian wilayah bahkan pemberhentian seluruh aktivitas masyarakat dan memiliki konsekuensi logis akan berbenturan antara kebijakan dengan kondisi geografis dan sosiokultural masyarakat, di mana secara geografis implementasi dari karantina wilayah akan menyebabkan terjadinya akses gap antara satu daerah dengan daerah lain, sedangkan sosiokultural akan menimbulkan benturan dengan konsep komunal yang berlandaskan pada nilai-nilai kekerabatan yang dipegang erat oleh masyarakat Indonesia, sehingga akan menimbulkan problematika baru dalam tata hubungan bermasyarakat. Oleh karena itu, Dewan Hakim yang kami muliakan, kami memandang bahwa politik hukum yang tepat dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini adalah dengan program pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, di mana konsep tersebut tidak bertentangan dengan kondisi geografis dan sosiokultural karena tidak mengedepankan prinsip penguncian ataupun pemberhentian, namun lebih mengedepankan prinsip pembatasan dan pengetatan, di mana tiga sektor yaitu sektor esensial, non-esensial, dan kritikal dilakukan pengetatan dengan jangkauan 50% dibarengi dengan pelaksanaan program 3T yaitu tracking, testing, dan treatment melibatkan pemerintah daerah, Satpol PP, TNI, dan Polri terhadap 1/1000 penduduk per minggu sehingga akan dihasilkan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang efektif. Salam konstitusi. Melanjutkan konstruksi bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan saudara pembicara dan pembicara kedua, bahwa salah satu tujuan negara adalah mensejahterakan masyarakatnya. Hal inilah yang tercantum dan disebutkan oleh Profesor Kanenburg, bahwa salah satu amanat Undang-Undang Dasar adalah memberikan pelayanan kesehatan terbaik terhadap warga negara di tengah pandemi. Inilah yang kami angkat melalui suatu konsep PPKM, di mana Dewan Juri Amat terpelajar melalui konsep yang telah dan indikator ditetapkan oleh WHO. Terdapat 3 indikator dan terhadap 3 sektor dalam penanganan pandemi COVID-19,
di mana Dewan Jurang Mata Pelajaran. Yang pertama adalah sektor non-esensial, di mana sektor non-esensial ini adalah kegiatan belajar mengajar seperti di sekolah, di perguruan tinggi, dan di kegiatan akademik. Dan yang kedua Dewan Jurang Mata Pelajaran adalah pada sektor esensial yang meliputi kegiatan perekonomian seperti keuangan, perbankan, pada sektor pasar modal, dan pada sektor sistem informatika. Dan yang ketiga Dewan Jurang Mata Pelajaran pada sektor esensial pada pemerintahan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda dilakukan WFO sebesar 25%. Maka dari itu Dewan Jurang Mata Pelajaran selain sektor esensial juga dilakukan WFO terhadap sektor kritikal, di mana pada sektor kritikal pada kesehatan, pada logistik, transportasi, makanan dan minum sebagainya diberlakukan bekerja pada kantor secara 100%, namun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Maka dari itu Dewan Jurang Mata Pelajaran, hal ini yang mampu kami buktikan berdasarkan data yang telah diterapkan PPKM pada Juli hingga sekarang ini, di mana Dewan Jurang Mata Pelajaran sebelum diberlakukannya PPKM pada 3 Juli 2021, angka COVID data terkonfirmasi harian mencapai 27.913. Lalu kemudian Dewan Jurang Mata Pelajaran ketika sudah diterapkan PPKM hingga data pada yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2021 terjadi penurunan signifikan hingga 99%, di mana angka yang terlihat adalah sebesar 623 data harian COVID yang terkonfirmasi. Inilah mengapa kami sedari awal tidak sepakat adanya kebijakan karantina wilayah untuk diterapkan di Indonesia, karena sejatinya Dewan Jurang Mata Pelajaran konsep dari geografis dan sosiokultur masyarakat Indonesia lah yang tidak mendukung adanya kebijakan karantina wilayah. Marilah kita belajar dari negara lain, yang mana salah satunya adalah negara Korea Selatan yang mampu menerapkan penekanan penyebaran angka COVID-19 dengan melakukan physical distancing. Maka dari itu, inilah salah satu tujuan negara adalah memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.